Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Noromasari dari SMA Negeri 1 Andong. Di sini saya akan mewawancarai bersama dengan Ibu Kamalida, guru sosiologi SMA Negeri 1 Andong, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kamalida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bu Kamalida. Amin. Hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kamalida di kelas atau nanti sebelum saya melakukan observasi saat Ibu Kamalida melakukan proses pembelajaran di kelas itu. Ya. Adapun tujuan dari supervisi yang akan saya lakukan yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kamalida. Hari ini nanti kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Begitu ya Bu Kamalida? Baik Bu Rina. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Kamalida. Yang pertama terkait dengan tujuan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari selanjutnya. Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah siswa mampu memahami dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari dari modernisasi. Oh ya, siswa memahami dampak positif negatif dalam kehidupan sehari-hari di modernisasi. Ya. Kalau boleh tahu Bu Kamalida, area pengembangan yang akan dicapai tadi? Baik Bu, area pengembangannya yang akan saya capai adalah pada aspek pengetahuan, di mana siswa mampu mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif di bidang ekonomi. Oh, jadi aspek pengetahuannya yang akan Ibu kembangkan, baik sekali. Dan selanjutnya kalau boleh saya tahu nanti strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran besok itu? Baik Bu, strategi yang akan saya gunakan itu menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Oh, gitu. Jadi nanti siswa disajikan video, kemudian menganalisis, lalu ada diskusi kelompok model tim ahli, lalu presentasi dan beberapa tayangan video. Oh gitu, sangat luar biasa. Ada PPL, ada presentasi. Tadi melihat video itu dari tayangan YouTube. Oh ya, sangat luar biasa Bu. Baik, nah kira-kira kapan nih akan dilakukan proses pembelajaran? Baik Bu, proses pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 September, jam ke-34 ya Bu, di kelas 12 bahasa. Iya. Jadi nanti di kelas bahasa hari Selasa ya, jam 3 ke 4. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, terus nanti saya akan melihat kejadian atau apa yang terjadi dalam kelas yang Ibu ampu nanti. Baik Bu. Nah, nanti Ibu setelah melakukan pembelajaran nih, nanti di dalam kelas kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu namanya pasca observasi, di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya nanti Bu Khoir. Ya, baik Bu Rina. Oh ya Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini, mungkin apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Baik Bu Rina, saya mendapatkan gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nanti dan persiapan-persiapan yang akan saya lakukan, sehingga saya bisa memiliki gambar percakapan hari ini Bu. Iya, berarti mempersiapkan apa yang akan dilakukan nanti. Iya, betul sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya nantinya untuk saat percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di hari Selasa di kelas IPB jam 3 dan 4 ya. Baik, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Selasa jam 3 dan 4 di kelas IPB. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Coba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya, terima kasih. Di pagi hari yang ceria ini, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mempresentasi dulu di kelas 12 BB yang tidak masuk hari ini. Ampun. Ampun. Kenapa? Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ketua kelasnya? Ya, silakan Mbak. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita ingat lagi kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Yang pertama apa? Oke, betul. Tidak boleh main HP saat Ibu sedang menjelaskan. Kemudian yang kedua? Oke, dilarang makan. Apalagi yang ketiga? Tidur. Oke, dilarang tidur. Baik, mudah-mudahan 2 jam pembelajaran ini bisa lancar sehingga kita semua tetap menaati kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Nah, Mas Mbak, hari ini seperti yang ada di dalam agenda mengajar Ibu bahwa kita akan membahas tentang modernisasi. Silakan dibuka LKPD-nya tentang modernisasi. Baik, kalau dari kata modernisasi, kira-kira menurut kalian modernisasi secara sederhana itu apa artinya? Oke, bagus. Adanya proses pembaharuan dari tradisional ke modern. Apa lagi? Proses? Nah, proses ke arah yang lebih maju. Pernahkah kita menyadari bahwa di sekeliling kita dan saat ini kita hidup di era modernisasi? Modernisasi itu di segala bidang, Mas Mbak. Ada bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, hukum, dan sebagainya. Dan yang kita pakai saat ini juga adalah produk-produk modernisasi. Bisa jadi nanti pola pikir kita sudah pola pikir modernisasi. Bisa jadi orang-orang yang selama ini di desa itu punya sawah yang luas, kemudian punya kebun yang luas. Saat ini mereka tidak mau dan memilih untuk membangun villa atau membangun tempat tinggal atau homestay itu tanahnya itu daripada dipakai buat sawah, ya kan? Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa di dalam modernisasi, Mas Mbak, itu ada 2 dampak. Ada 2 dampak. Seperti 2 sisi mata uang. Selalu ada dampak positif dan selalu ada dampak negatif. Nah, kalau dampak positifnya dari modernisasi pasti mengarah pada perubahan yang lebih baik. Ya, ini ada dampak positif dan dampak negatif. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan buka tautan YouTube Ibu yang sudah pernah Ibu share. Silahkan gunakan ponsel kalian dan simak. Di situ ada 1 cuplikan video
inovasi di bidang ekonomi. Ada yang sudah melihatnya? Nah, baik. Kita ulas kembali ya. Coba lihat di bagian video studi kasus yang Ibu bagikan. Di dalam video itu menceritakan apa, Mas Man? Oke, digitalisasi koperasi. Kira-kira maksudnya seperti apa, Mas Wisma? Kemajuan koperasi. Ada yang bisa menyempurnakan? Kira-kira videonya terkait apa? Ya, coba angkat tangannya, Mbak. Angkat tangannya. Iya, gimana? Oke, kemajuan koperasi menggunakan teknologi digital. Nah, dari fenomena ini, silahkan bentuk 3 kelompok. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira dampak positif dan negatif dari digitalisasi koperasi itu apa saja? Sudah ada kelompoknya? Kelompok 3. Baik, silakan masing-masing di kelompok tersebut mendiskusikan tentang digitalisasi koperasi. Ya, itu di situ ada instruksinya. Kalau tidak salah ada 3. Silakan ditulis di selembar kertas dan nanti kita akan presentasikan. Gitu ya, Mas Bay ya? Oke, silakan. Iya, sidang kita selesai. Sudah ya? Oke, Mas Mbak, gimana, sudah selesai diskusinya? Oke, baik. Karena sudah selesai, Ibu minta tolong untuk masing-masing tim ahli dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok lain. Dari kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 yang mau maju? Oke, silakan Mbak Salma. Kelompok 2. Ya, Mbak Farah, silakan. Kelompok 3, Mas Wisnu. Baik, masing-masing untuk saling bertukar masuk ke kelompok temannya, gitu ya. Bisa dimulai dari sekarang. Iya. Mohon nanti teman-teman di kelompok kecil untuk menanggapi atau bertanya apabila ada yang tidak jelas ya. Ya, silakan dimulai. Fokus ke lingkaran masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perwakilan pekerja, saya asisten dan Jadi apa sih hilirisasi? ini kami akan menjelaskan tentang materi hilirisasi koperasi. Terkait materi tersebut ada beberapa aspek, yaitu perubahan ke arah yang lebih untuk maju perubahan ekonomi. arah yang lebih Pertama itu adalah dampak negatifnya. modernisasi ini merupakan perubahan yang direncanakan. Dampak negatifnya itu yang pertama adalah akses yang terbuka. Nah, yang terbuka ini dapat dijadikan sebagai sumber kejahatan, yaitu penyalahgunaan kayak identitas, KTP, KTP orang lain itu bisa
memberikan jaminan, contohnya kayak pinjol itu bukan KTP kita tapi orang lain, itu menjadi kejahatan. Yang kedua adalah ketergantungan teknologi. Jadi kita tergantung sama teknologi. Tapi ini juga ada kelemahan seperti server yang down itu tidak bisa diakses dengan kerusakan sistem dan gangguan teknis, yaitu server down. Ini dapat menghentikan operasi kooperasi. Yang kedua adalah dampak positif. Dampak positifnya ini adalah memudahkan dalam meminjam uang. Yang dulunya kan kooperasi yang profesional, kita harus pergi ke kooperasi. Nah, sekarang dengan modernisasi ini kita bisa lewat digital, tentu saja bisa meminjam uang. Ya benar, selain itu juga ada efisiensi dalam transportasi. Kita tidak perlu jauh-jauh ke kooperasi lagi. Nah, yang selanjutnya adalah layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah sikap kita menghadapi modernisasi kooperasi ini adalah sikap kita harus bisa menyesuaikan zaman. Kita tetap lama-lama kita akan berubah menjadi yang lebih baik, lebih maju. Kita juga harus berhati-hati seperti yang tadi, soalnya ini bisa menjadi kejahatan, menyalahgunakan aktivitas orang lain, kejahatan. Terus perubahan terjadi juga, tetapi juga tetap harus terbuka terhadap inovasi dan peluang yang didapatkan dalam modernisasi. Sekian, terima kasih. Sebelum itu apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, tadi Mas Agus. Ke Bang semua? Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada berapa kelompok yang belum di satu? Oke, silakan. Move lagi dari sini ke sini, habis sini ke sana. Mas Wisnu ke sini. Oke, silakan. Nanti yang mau tanya bisa tanya ke tim ahlinya ya, atau mau menambahkan jawaban gitu. Jadi supaya diskusinya lebih meriah. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perwakilan kelompok 3, saya Sarjana Psikologi. Ini mempresentasikan hasil kami tentang modernisasi kooperasi. Dalam modernisasi kooperasi, prioritas ada perubahan ekonomi, terutama dalam dampak ekonomi, yaitu akses yang bisa dijadikan sebagai sumber kejahatan. Dalam modernisasi ini, akses kita gampang digunakan. Contohnya saja KTP. Dengan KTP kita bisa melakukan pinjol ataupun melakukan pinjol ke koperasi. Nah, tapi ini bisa menggunakan KTP orang lain. Nah, inilah bahayanya. Yang kedua adalah ketergantungan teknologi. Nah, karena ketergantungan teknologi ini ada beberapa kelemahan, terutama kerusakan sistem dan gangguan teknis yang dapat menyebabkan operasi ini tidak berjalan dengan baik. Iya, sikap kita seperti apa? Sudah ya? Oke, Mas Mbak, gimana, sudah selesai diskusinya? Oke, baik. Karena sudah selesai, Ibu minta tolong untuk masing-masing tim ahli dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok lain. Dari
kelompok 1 yang mau maju. Saya. Oke, silakan Mbak Sama. Kelompok 2. Ya, Mbak Farah, silakan. Kelompok 3, Mas Wisnu. Baik, masing-masing untuk saling bertukar masuk ke kelompok temannya, gitu ya. Bisa dimulai dari sekarang. Iya. Mohon nanti teman-teman di kelompok kecil untuk menanggapi atau bertanya apabila ada yang tidak jelas ya. Ya, silakan dimulai. Fokus ke lingkaran masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok perwakilan pekerja saya sedang sederhana dan Jadi apa sih modernisasi? ini kami akan menjelaskan tentang materi modernisasi koperasi. Terkait materi tersebut ada beberapa aspek, yaitu perubahan ke arah yang lebih untuk maju perubahan ekonomi. dan Pertama itu adalah dampak negatif. modernisasi ini merupakan perubahan yang direncanakan. Dampak negatifnya itu yang pertama adalah akses yang terbuka. Nah, yang terbuka ini dapat dijadikan sebagai sumber kejahatan, yaitu penyalahgunaan kayak identitas, KTP, KTP orang lain itu bisa dijadikan jaminan. Contohnya kayak pinjol itu bukan KTP kita tapi orang lain, itu menjadi kejahatan. Yang kedua adalah ketergantungan teknologi. Modernisasi kita tergantung sama teknologi. Tapi ini juga ada kelemahan seperti faktor seperti server yang down itu tidak bisa diakses dengan kerusakan sistem dan gangguan teknis, yaitu server down. Ini dapat menghentikan operasi ke operasi. Yang kedua adalah dampak positif. Dampak positif ini adalah memudahkan dalam meminjam uang. Yang dulunya kan koperasi yang profesional, kita harus pergi ke koperasi. Nah, sekarang dengan modernisasi ini kita bisa lewat digital, lewat tentu saja bisa meminjam uang. Ya benar. Selain itu juga ada efisiensi dalam transportasi. Kita tidak perlu jauh-jauh ke koperasi lagi. Nah, yang selanjutnya adalah layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah sikap kita menghadapi modernisasi koperasi ini adalah sikap kita harus bisa menyesuaikan zaman. Kita tetap lama-lama kita akan berubah menjadi yang lebih baik, lebih maju. Kita juga harus berhati-hati seperti yang tadi, soalnya ini bisa menjadi kejahatan, menyalahgunakan identitas orang lain, ini kejahatan. Terus perubahan yang terjadi juga, tetapi juga tetap harus terbuka terhadap inovasi dan peluang yang didapatkan dalam modernisasi. Sekian, terima kasih. Sebelum itu apa ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Mas Akti? Ke Bang semua? Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada berapa kelompok yang belum di satu? Oke, silakan. Move lagi dari sini ke sini, nanti sini ke sana. Mas Wisnu ke sini. Oke, silakan. Nanti yang mau tanya bisa tanya ke
gitu. Jadi supaya diskusinya lebih meriah. Silakan boleh dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok perwakilan kelompok 3, saya Sadar Sukawanga. Ini mempresentasikan hasil kami tentang modernisasi lokasi. Dalam modernisasi lokasi, prioritas ada perubahan ekonomi, terutama dalam dampak ekonomi, yaitu akses yang juga dijadikan sebagai sumber kejahatan. Karena modernisasi ini akses kita gampang digunakan. Contohnya saja KTP. Dengan KTP kita bisa melakukan pinjol ataupun melakukan pinjol ke koperasi. Nah, tapi ini bisa menggunakan KTP orang lain. Nah, inilah bahayanya. Kedua adalah teknologi. Karena teknologi ini ada beberapa kelemahan, terutama kerusakan sistem dan gangguan teknis yang dapat menyebabkan operasi ini tidak berjalan dengan baik. Mencoba yang dulunya profesional kita harus pergi ke koperasi, sekarang bisa lewat digital. Kedua adalah transportasi. Kita tidak perlu jauh-jauh ke koperasi, sekarang bisa lewat digital. Dan yang terakhir adalah layanan menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya adalah sikap menghadapi modernisasi. Sikap kita tetap harus hati-hati karena ini juga menjadi bagian kejahatan karena layanan yang terbuka. Akses yang terbuka. Kedua adalah kita harus bisa menyesuaikan sama. Yang penting kalau zaman kita nggak takut aja. Lama sekarang semakin maju. Selanjutnya adalah tapi kita juga tetap harus terbuka terhadap modernisasi. Karena dalam modernisasi itu ada inovasi dan peluang menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apakah ada yang bertanya? Baik, silakan duduk di tempat masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita. Baik, bagus sekali tadi ya presentasi dari teman-teman kita. Kira-kira, Mas Mbak, antara dijelaskan Ibu dengan dijelaskan teman kalian, lebih mudah memahami dijelaskan siapa? Teman. Oke, lebih mudah dijelaskan oleh teman. Nah, inilah fungsinya kerja kelompok ya. Jadi saling memberikan informasi, saling sharing tentang ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Baik, untuk kegiatan berikutnya silakan kembali ke meja masing-masing.
mudah. Lalu apa lagi? Tetap hati-hati. Hati-hati. Lebih mudah. Lebih simpel ya? Oke. Lebih hati-hati. Lalu apa lagi? Lebih efisien. Inilah Mas Mbak. Jadi sekian banyak dampak positif dan dampak negatif yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Bahwasanya sebagai seorang insan cendekia, seharusnya kita bisa memilih dan memilah. Kira-kira dampak apa, pengaruh apa, dan faktor apa yang bisa untuk kita ikuti. Kalau yang baik, kita harus bisa. Nah, mungkin kita bisa terinspirasi, kita bisa melaksanakannya, ya kan? Tapi kalau yang buruk, nah kita supaya bisa menjaga diri kita, karena berkaitan dengan globalisasi dan juga westernisasi. Jadi globalisasi itu dan westernisasi awal mulanya dari sini, Mas Mbak, dari modernisasi, di mana semua sudah canggih, kemudian kita berpikir global, tidak ada batas antar dunia, antar benua, dan akhirnya pengaruh itu akan mudah masuk. Ya, pengaruh itu akan mudah masuk. Hanya ada satu yang bisa menjadi filternya. Apa? Pancasila. Pancasila, Mas. Sehingga kita sebagai seorang pelajar boleh kita ngefans sama artis Korea, boleh kita ngefans sama orang-orang yang cosplay pakai baju Jepang-Jepang itu. Kita boleh nyanyi-nyanyi ala-ala BTS, gak apa-apa. Tetapi satu, Indonesia tetap di hati kita. Dan kita harus bisa memfilternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya? Oke. Dari semua rangkaian pembelajaran tadi, silakan kalian bisa mengerjakan evaluasi di Google Form yang sudah Ibu bagikan juga ini. Silakan, boleh dikerjakan 5 menit saja karena hanya beberapa soal. Ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk akhir pelajaran ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam